Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Walaupun lebih tepatnya mungkin hari ini lebih ke update ya, karena Pandana ini sudah pernah kita review sebelumnya ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan mungkin specifically untuk ini lebih ke update review lah, begitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini ya, Pandana ini kan masuknya meme coins. Nah, meme coins ini juga belakangan cukup banyak yang, aduh gimana nih bang, banyak yang merah merona ya bang. Ya memang suka nggak suka, memang meme coins itu seperti itu. Ya sifatnya seperti itu. Apalagi dalam masa-masa Bitcoin dominance lagi lumayan subur, begitu ya, dan bisa terus bertahan di atas dari EMA 200 begitu. Jadi memang ya buat lo yang sudah nonton DCWT secara rutin sih harusnya nggak terlalu kaget bahwa ya memang sekarang kecenderungannya liquidity itu akan bisa ketarik begitu. Apalagi kalau memes tuh banyak yang ketarik sama si Trump ya. Ini liquidity-nya luar biasa, banyak yang ketarik, makanya merah meronanya tuh sampai wah gila dah kalau lo perhatiin ya, banyak yang double digit begitu ya. Ya tapi at the end of the day that's the name of the game ya, makanya kenapa kalau meme coins itu gue sangat menyarankan untuk orang-orang tuh jangan kegedean begitu, dan lebih cocok untuk orang yang sudah memang terbiasa di market, sudah bukan newbie lah begitu, bukan newbie, dan lebih bagus lagi adalah orang-orang yang sudah profit dari awal market gitu, dari awal bull market sudah lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi kalau gua sih lebih baik ya menyarankan untuk orang-orang yang masuk memes itu adalah orang-orang yang sudah profit ya, jangan orang yang ngejar ketinggalan, karena meme coins apalagi pre-sale ini bukanlah shortcut ya, bukanlah shortcut buat lo yang kasarnya aduh bang gua telat nih masuknya nggak dari 2022 nggak kayak lo gitu ya. Nah maka dari itu gua nggak mau beli tuh BTC, buat apa, nggak bisa kaya. Aduh jangan seperti itu ya. Udah berapa banyak ya, nggak usah ngomong cycle kemarin, cycle ini aja udah berapa banyak yang aduh bang gila bang gua hancur bang. Hancurnya kenapa? Karena portonya kalau nggak kebanyakan alts, nggak ada BTC sama sekali, atau even worse semuanya memes begitu. Itu banyak sekali orang yang curhat, aduh bang memes bang hancur bang gua. Kalau gua lihat ternyata, coba lihat kayak gimana sih, waduh ternyata portonya tuh banyak sekali memes yang bahkan gua nggak pernah denger. Nah kalau kayak gitu nggak kaget hancur-hancuran begitu. Jadi ingat, meme coins dan pre-sale ini bukanlah shortcut buat lo yang ketinggalan begitu. Ini justru lebih cocok untuk orang-orang yang sudah dari awal bull market udah ada profit ya. Profitnya sebagian kecil lo boleh pertimbangkan termasuk ke memes. Just in, ya siapa tahu dapat yang boom begitu ya, kayak salah satunya ya kita dapat PP ya, PP yang paling gede lah ya. Shiba Inu juga ada dapat, cuman kalau mau ngomong lebih gede sih PP ya. Ya tapi itu alokasinya kecil. Wah bang, lu berapa persen masuk ke PP? Itu serius, itu nggak lebih dari 2%. Porto spot gua nggak lebih dari 2% begitu. Jadi walaupun benar peningkatan sampai 29x, tapi ya udah alokasinya nggak terlalu besar. Wah, rugi dong bang dibanding BTC. Ya tapi lo nggak pernah tahu itu meme coins bisa sampai mana. Nggak banyak dan banyak juga meme coins yang mati gitu di cycle ini. Ya belum beres cycle-nya aja udah banyak yang mati. Jadi ya sekali lagi alokasinya harus tepat gitu ya. Oke, jadi gue ingetin ya, untuk meme coins dan pre-sale ini sekali lagi bukan untuk para newbies yang ngejar-ngejar ketinggalan. Oh ya, sangat tidak tepat. Itu untuk orang-orang yang sudah mengerti market, sudah ya minimal udah pernah satu cycle lah sebelumnya, jadi udah punya pengalaman. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sudah profit, jangan orang-orang yang mengejar ketinggalan. Sekali lagi ya, itu mengejar ketinggalan itu sangat salah lah kalau pakai memes ya. Oke, jadi untuk Pandana ini bentuknya masih pre-sale ya, bentuknya masih pre-sale, dan dia ini salah satu yang paling menariknya adalah dari sisi ininya ya, sisi bukan adopsi mungkin ya, sisi orang yang belinya tuh lumayan banyak nih, demandnya lumayan banyak. Sampai terakhir itu di Januari itu 1,3 juta ya, tanggal 9 Januari. Sekarang bahkan udah naik lagi 1,4 juta USD. Waktu gua bahas gua lupa berapa ya. Kayaknya signifikan lebih kecil daripada ini ya. Nah, tapi ya intinya apa? Intinya ini cukup banyak yang tertarik dengan si meme coins ini ya. Kenapa? Kalau menurut gue mungkin salah satunya yang bikin orang tertarik adalah ini ya, dia itu secara auditnya cenderung bagus begitu ya. Dimana di Solid Proof itu mereka si Trustnet score-nya sampai 91,75. Lalu di CoinSalt juga dia ada beberapa cara klasik ngerak pool pun sudah terbukti oleh CoinSalt bahwa mereka nggak bisa lakuin begitu ya. Nah ini mungkin beberapa hal yang bikin orang tertarik.
Nah, selain itu juga kalau gua perhatiin ya, kayaknya ada juga orang yang suka dengan apa ya, nggak tahu mungkin generasi sekarang ya, generasi sekarang tuh kan suka sama apa ya mungkin ya kayak disebutnya apa mungkin kayak konten-konten semacam brain rot mungkin disebut- ya itulah generasi alpha disebutnya ya. Ya jadi ini si Pandana ini banyak konten-konten yang seperti inilah bentuknya ya. Kita matiin dulu aja si suaranya. Jadi ya konten-konten kayak begini tuh ya. Ya lu kalau generasi yang lebih tua mungkin nggak ngerti. Ah ini kenapa menarik. Cuman nggak tahu generasi zaman sekarang tuh kayaknya lumayan suka nih dengan yang kayak begini-begini nih konten tuh yang kayak I don't know lah ya udah disebutnya apa sih ya skibidi skibidi toilet or something like that lah gue juga kaget ya gue ada apa itu ya ada nephew itu apa sih keponakan gue juga kayak waduh ini apaan mereka nontonnya tapi ya nggak tahu nih konten-konten seperti ini kayaknya populer ya dan ini cukup banyak juga lah konten-konten yang mirip-mirip kayak gini jadi ya mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa ini jadi populer juga ya mungkin di antara anak-anak yang masih cenderung generasi yang muda-muda ini lah gen alpha gitu ya Z nggak tahu Z suka nggak sih brain rot gue nggak tahu lah ya ya ini disebutnya brain rot ya cuman gue nggak ngerti lah itu specifically kayak gimana ada yang bilang bahaya atau apa nggak ngerti lah gue nggak terlalu ngedalamin juga tapi ya mungkin ini ya mungkin ini penyebabnya kenapa dia cenderung lumayan populer sama ya generasi lebih muda lah mungkin jadi ngikutin tren mungkin ya dan kalau satu meme coins itu apa namanya cukup banyak apa ya kesannya cukup mengikuti tren dan anak-anak muda suka itu ada kemungkinan bisa jadi hype ya dan ya sekali lagi meme coins ini yang paling utama adalah hype begitu kalau hype-nya besar ya bisa naik gitu ya nah kita balik lagi dulu untuk ke si ininya ya untuk si auditnya overall ya ini bagus ya menurut gua bagus-bagus aja ini mereka di audit ya tetapi jangan sampai gini loh kadang-kadang ada orang tuh suka berpikir kalau udah di audit aman nggak akan bisa dump oh itu salah ya audit ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk melihat apakah dia ada kesalahan, misalkan dalam bentuk coding atau ya banyaknya urusan coding ya. Jadi dia tuh mengaudit apa code-nya oke atau enggak dan si net score ini ya lo bisa lihat di sini ya. Eh, bukan ngomongin soal nggak akan kedam, bukan. Di sini ngomongin soal security mereka. Ya, lalu mungkin di sini ada juga untuk si solid proof tuh ada mungkin social media presence dan kalau mau diakuin ya social media presence mereka memang cukup ya aktif sih ya cukup aktif dan arguably untuk satu project yang masih baru lumayan besar juga followersnya begitu ya nah tapi di sini tidak ada namanya mereka menghitung apakah ada kemungkinan damnya besar atau kecil enggak ya dan bahkan kalau gue lihat tuh kemarin ya sempat gue lihat juga si Pandana ini nggak ada vesting ya jadi nggak ada vesting langsung saat dia rilis ya pre-sale-nya beres langsung semuanya bisa lu jual nah itu artinya juga selling price cukup tinggi begitu jadi ya itu bukan berarti anti dibanting ya. Jadi jangan sampai berpikir audit ini adalah jaminan bahwa lu pasti profit nggak akan turun. Nggak, bukan seperti itu ya. Tapi ini bagusnya apa? Bagusnya nggak ada tuh cerita-cerita kayak 2021 tuh ya. Gue ingat banget tuh Buff Doge. Waduh, ya itu dulu gue dimakin luar biasa sama para komunitasnya ya. Karena gue nge-point out bahwa lu basically ini lagi mau dirakpul. Gitu lu lagi mau dirakpul dan lu dengan bodohnya mau beli lagi begitu wah gue dimakin gede luar biasa ya tapi ya ujungnya apa beneran dirakpul kan nah di sini at least Pandana ya cara-cara rakpul yang klasik ini mereka tidak bisa lakukan begitu seperti nggak bisa nge-mid lalu nggak bisa nge-blacklist nggak bisa honeypot ya nggak bisa juga set fees ya lalu juga apa namanya nggak bisa menghentikan trading gitu karena kayak dulu tuh kalau yang si Bafdus itu lebih bodoh ya itu sebenarnya luar biasa bodoh itu kesalahan konyol dari tim devnya tapi para komunitasnya memang lebih bodoh lagi mungkin ya karena udah jelas-jelas mau dirakpul liquidity mau ditarik mereka masih percaya enggak tim dev cuma melakukan kesalahan ya kesalahannya itu ketahuan begitu ya nah di sini dengan diaudit minimal mereka menunjukkan bahwa cara-cara klasik buat ngerakpul tuh nggak bisa dilakuin gitu ya itu aja ya. Oke, next untuk si Pandana ini sendiri juga sempat di ini yang baru nih kayaknya. Kalau yang dua ini dari review sebelumnya udah. Yang selanjutnya ada dari ICO holder. Dia juga dapat ini cukup tinggi ya, rating cukup tinggi 4,5 ya, which is kalau lu lihat di sini secara tim, profile dan lain-lain cukup tinggi ya, bahkan potensialnya pun sampai 4,53 begitu ya. Ya jadi ya mungkin memang kalau gua perhatiin ini untuk satu project meme coins lumayan rapi sih dibanding presale lain ya lebih rapi dan mereka aktif juga ya dan ya mereka kayaknya ngerti bahwa memang meme coins tuh bukan urusan utility karena ya kalau kita mau bahas utility
ya apa namanya, arguably sih ya nggak terlalu gimana ada begitu ya. Lu bisa di sini how to win ya. Jadi apa namanya, basically tell them you're a meme too. Jadi lu juga meme gitu ya, lalu launch your token, rise, grind, and meme, go sleep. Udah gitu doang. Jadi nggak ada kayak, wah kita akan membuat satu sistem staking yang luar biasa. Enggak, udah. Pokoknya ini memes, bikin hype sebisa mungkin ya, bikin orang tertarik. Udah gitu, boom, ya udah. Begitu ya. Ya, tapi ya apapun itu, eh ya kalau meme sih memang sedikit beda tuh lain sama alts ya. Gue langsung ngomong aja ke lu karena dulu gue tuh masih memaksakan cara berpikir gue untuk, wah memes tuh harus punya, ya lu lihat alts yang berhasil tuh punya utility. Ya, tapi setelah gue ngelihat lagi ujungnya kayaknya orang nggak ada yang peduli utility. Malah kadang-kadang utility di memes itu malah bikin dia jadi lambat begitu. Kayak contoh Shiba tuh dulu ya. Mau dibikin utility. Orang malah bingung. Ini apa? Ada token A, token B, token C. Malah ujung-ujung orang nggak peduli. Begitu. Jadi ya makanya lagi-lagi lah untuk meme coins itu memang sifatnya berbeda lah dibandingkan alts yang harus ada beban untuk membuktikan bahwa alts ini ada gunanya. Kalau memes dia nggak perlu membuktikan apapun, yang penting hype-nya besar begitu ya. Nah, jadi untuk pre-sale 50%, liquidity 15%, 15% untuk community rewards dan 20% untuk marketing begitu ya. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, dari tim dev itu mereka bilang tuh nggak ada vesting ya. Itu malah salah satu plus poinnya menurut mereka yang nggak ada vesting. Nah, ya sebenarnya bagus buat orang yang mau langsung jual gitu ya, karena lu kebayang 50% dari supply-nya waktu dia listing langsung bisa dijual. Nah itu otomatis bisa membuat harga bergerak dengan sangat cepat dan ya lebih ke bawah karena sering pressure begitu. Jadi kalau gua sih ngelihat dari si tokenomics-nya ini lebih ke ya jangka pendek begitu. Jadi setelah dia listing boom boom langsung lu TP begitu ya. TP-nya gimana bang? Ya kalau gua ya ngelihat dari sini sih ya udah hajar aja semua deh ya, misal lu profit, ya misal kita nggak pernah tahu lah naik berapa, misalkan 200% atau 300%, udah TP lumayan kan, 3 kali lipat gitu cuma dalam waktu yang nggak terlalu lama lah begitu ya. Nah itu kalau gue sih gitu. Tapi kalau misalkan lu ngerasa bang ini siapa tahu kan kayaknya dia ini banget nih ya, aktif banget nih, siapa tahu nanti ke bawah lagi ke atas bang, boleh nggak misalkan gue sisain dikit deh bang buat jadi cacing-cacing naga-naga, gue cuma ambil modal doang, boleh juga ya, tergantung lu aja, pinter-pinter lu masing-masing begitu ya. Oh ya, dan ini ya untuk presale gue udah nggak tahu berapa kali ngomong, tapi gue kayaknya tetap harus ngingetin juga untuk presale ini maksimum di 5% begitu. Jadi jangan sampai porto lu tuh isinya presale semua juga, itu juga menurut gue nggak bijak begitu. Jadi presale tuh sebenarnya kalau gue pribadi ya kan, kalau gue cara ngeliat presale tuh seperti ini lebih ke jangka pendek. Kita cari project-project yang mungkin punya hype yang lumayan gitu ya. Saat dia listing lu TP putar lagi di yang lain, lagi dan seterusnya, cari presale baru dan seterusnya, seperti itu kalau gue sih, seperti itu. Dan kalau gue pribadi sih sampai sekarang masih hijau-hijau aja, walaupun ada juga yang aduh nggak jelas ternyata akhirnya presale-nya ada ya. Ya lagi-lagi ini memang secara resiko akan lebih besar dibandingkan dengan ya alts maupun apalagi BTC gitu ya. Maka dari itu alokasinya kalau gua nggak sampai 5, gini, kalau gua sih rule of thumb-nya nggak sampai lebih dari 5% ya. Tapi kalau gua pribadi kayaknya lebih mendekati 3 atau 2% aja. Begitu. Jadi kalau gua even smaller than that gitu. Kalau mau lebih kecil lagi juga boleh, tapi ya kalau rule of thumb-nya sih 5% lah maksimum untuk semua presale. Jangan satu presale 5% ya. Semua presale 5% gitu ya. Oke, itu sih kurang lebih gambarannya untuk si Pandana ya. Jadi ya update-nya sih salah satu yang paling ininya urusan presale-nya gila nih. Lumayan cepat juga, 1,3 juta USD sekarang secara ininya lah, USD yang sudah rilisnya bahkan bukan 1,3, sekarang udah 1,4, udah naik lagi nih. Ini tanggal 9 Januari, ini sekarang tanggal 20-an ya. Udah mau akhir lah, itu awal Januari sama akhir Januari udah peningkatannya lumayan lagi. Begitu ya. Jadi ya kalau buat yang tertarik ya silakan, bisa pertimbangkan untuk beli. Caranya gampang banget. Tinggal klik aja buy si apa namanya buy si pendanya. Udah gitu tinggal pilih mau pakai MetaMask atau Phantom. Ya kita contoh pakai Phantom aja ya. Kita tinggal seperti biasa lu lu unlock. Udah gitu ya konekin and then tinggal beli begitu ya. Currency-nya apa? Kalau gue pribadi lebih sarankan mending pakai stable dibanding pakai sol lagi. Karena kalau pakai sol lagi lo pusing nanti. Aduh, gue beli berapa waktu itu ya? Aduh, berapa sol? Solnya lagi di harga berapa? Ah, udah.
lebih baik lu pakai stablecoins begitu. Nah, tapi pastikan kalau lu mau beli misalkan, nah lu pakai network Solana, pastikan punya Sol karena itu perlu gas fee. Kalau kalau nggak ada gas fee-nya ya berarti nggak bisa transaksi begitu. Misalkan mau beli 100 USDT, silakan ya, bisa seperti itulah kurang lebih gambarannya ya. Tapi gue ingatkan sekali lagi, jangan kegedean alokasinya karena presale ini secara resiko tetap signifikan lebih besar dibandingkan dengan alts apalagi BTC gitu ya. Oke, itu sih kurang lebih gambarannya ya untuk hari ini. Jadi ya ini sebenarnya gila sih, ini presale ya, ini gua simpulin lagi ya. Ini presale yang secara apa ya kasarnya, secara hype-nya lumayan kebentuk begitu, dan tim mereka pun cukup aktif ya, dan walau ya apa mengikuti tren ya, tren di mana anak-anak zaman sekarang gitu ya yang masih relatif sangat muda lah ya, walaupun zaman sekarang kan anak-anak muda juga suka ikutan beginian ya. Ya jadi mereka mungkin udah sengaja nge-fine tune supaya kena nih di generasi sekarang ya. Ya jadi itu yang mungkin dari sisi yang bagusnya. Dan selain itu juga mereka sudah sudah di audit juga oleh Coinsalt dan juga si Solid Proof ya. Dan juga bahkan sudah dapat juga di sini rating yang cukup tinggi dari ICO holder ya. Ya jadi overall cukup bagus lah, cukup bagus ya. Ya tinggal satu aja, kita bisa jaga resiko nggak? Kalau kita bisa jaga resiko ya bisa-bisa aja. Nah, sekali lagi gue ingetin, ini tuh bukan untuk para newbies begitu. Jadi kalau lu baru masuk di market terus, oh bang, gue mau cepet kaya nih pakai presale, nggak bukan seperti itu ya. Jadi presale ini kalau menurut gue sih lebih ke kita, ya udah aja kita sambil nunggu di market ada presale, kita ikut dengan alokasi yang nggak terlalu besar. Nanti dari profit itu kita puterin lagi, lama-lama lumayan tuh ya. Dari duit ngopi lama-lama mungkin bisa liburan begitu. Ya gitulah, kita nyari-nyari duit buat liburan lah atau tambahan ngopi dan lain-lain. Jangan berpikir bahwa oh kita bisa beli Lambo pakai ini, enggak lah. Jangan kayak gitu mikirnya ya. Kalau kayak gitu malah ujungnya boncos mulu gitu ya. Oke, itu kurang lebih update kita mengenai Pandana ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan nyaris lupa ya. Satu lagi, kalau lu pengen tahu detail ya atau ya update-update terbaru semua mengenai si Pandana, lu bisa ke Telegram mereka juga di sini ya. Jadi lu tinggal masuk ke Telegram, dan di Telegram ini juga ya lu bisa mendapatkan news-news terbaru lah semua begitu ya, mulai dari news maupun ya lebih ke update sih sebenarnya ya. Ya gitulah kurang lebih ya. Oke. Jadi seperti itu, selanjutnya kita tutup ya. 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.